Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafira Aulia Mukorin dari Prodi Perbankan Syariah kelas D, absen 35, NIM 2038302245. Saya akan menjelaskan pengertian akhlak, ruang lingkup, dan macam-macam manfaatnya. Yang pertama, pengertian akhlak. Dalam mendefinisikan akhlak, terdapat dua metode pendekatan yang digunakan, yaitu linguistik atau kebahasaan dan terminologik atau keistilahan. Dari sudut bahasa, berasal dari bahasa Arab, yaitu isim masdar akhlaka, ihluku, ihlakan, sesuai dengan timbangan wazan, yakni al-adat atau kebiasaan, dan al-ma'ru'ah atau peradaban yang baik. Kata akhlak sendiri adalah jamak dari kata hilkun atau hulkun, yang artinya sama dengan arti akhlak sebagaimana telah disebutkan di atas. Akhlak atau huluk dapat ditemukan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Adapun pengertian akhlak menurut para ahli diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Abu Hamid Al-Ghazali. Akhlak merupakan suatu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan senang tanpa memikirkan terlebih dahulu saat akan melakukannya. Yang kedua, Ibnu Maskawi. Akhlak merupakan suatu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang untuk mendorong melakukan sesuatu hal tanpa memikirkan atau melakukan pertimbangan terlebih dahulu. Yang ketiga, Muhammad bin Ali As-Sarif Al-Jurjani. Akhlak merupakan suatu sifat yang buruk ataupun yang baik, di mana sudah tertanam di dalam diri manusia, yang kemudian terlahirlah perbuatan-perbuatan terlebih dahulu untuk melakukannya. Yang keempat, Ahmad bin Mustafa. Akhlak merupakan suatu ilmu yang mana di marinya kita dapat mengetahui berbagai macam keutamaan, di mana keutamaan tersebut adalah terwujudnya keseimbangan antara tiga kekuatan, yakni kekuatan dalam berpikir, marah, syahwat, atau nafsu. Dengan memperhatikan keterangan tersebut, maka kita semua dapat memahami ilmu akhlak dan mengkaji suatu perbuatan yang dilakukan. Lalu, ruang lingkup akhlak. Dilihat dari pengertian akhlak, kita tahu bahwasanya ruang lingkup pembahasan ilmu akhlak adalah mengenai perbuatan-perbuatan manusia, yang kemudian dari perbuatan tersebut dapat dibedakan menjadi akhlak baik atau akhlak buruk. Pokok-pokok masalah yang membahas mengenai ilmu akhlak pada dasarnya adalah perbuatan manusia, yang kemudian perbuatan tersebut menentukan apakah masuk kriteria akhlak baik atau akhlak buruk. Ahmad Amin mengatakan bahwa objek akhlak adalah membahas perbuatan manusia, yang kemudian perbuatan tersebut akan ditentukan baik atau buruknya. Banyak contoh yang masuk ke dalam perbuatan akhlak. Akhlak tidak dapat dijadikan perbuatan akhlak jika hal tersebut tidak dilakukan secara baik atau buruk. Adapun ruang lingkup akhlak diantaranya sebagai berikut. Akhlak pribadi. Akhlak yang paling dekat dengan diri sendiri, atau kita mesti menyadari diri sendiri, karena pangkal kesempurnaan dari akhlak adalah budi yang tinggi. Selain itu, manusia terdiri dari jasmani dan rohani, sehingga memiliki kelebihan dan dimanapun pasti melakukan perbuatan baik. Yang kedua, akhlak berkeluarga, yakni akhlak yang terdiri dari kewajiban orang tua, anak, atau karib kerabat. Dalam Islam sendiri ada beberapa akhlak orang tua untuk memberikan pertanggungjawaban untuk mengarahkan dan mendidik anak-anaknya. Begitupun sebaliknya, seseorang anak harus mengetahui akhlak yang baik untuk kedua orang tua dengan cara menghormati dan menyayangi dan memiliki sopan santun yang baik. Yang ketiga, akhlak bermasyarakat, yakni akhlak yang bermasyarakat, bagaimana kita memposisikan diri dalam masyarakat. Jika kita melihat tetangga susah, maka kita pun ikut merasakannya. Jika kita melihat tetangga senang, maka kita pun ikut merasakan kesenangan dan kegembiraan. Kita harus saling membantu dan saling menghargai. Yang keempat, akhlak bernegara, yakni akhlak dalam menyikapi suatu negara atau berbakti kepada negara, karena mereka yang bersamamu adalah bahasa masyarakat yang bersamamu.
Adapun macam-macam akhlak. Yang pertama, akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah merupakan akhlak yang baik atau terpuji. Adapun contoh dari akhlak mahmudah adalah pemaaf, sabar, ikhlas, dan istiqomah, qanaah, hunuzun, dan masih banyak lagi. Akhlak terpuji ini merupakan akhlak yang baik, yang mana itu suatu tuntunan dan ajaran dalam Al-Quran dan hadis, sebagaimana dari Imam Malik berkata, setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islam ialah malu. Yang kedua adalah akhlak masmumah. Akhlak masmumah merupakan akhlak yang buruk atau yang tercela. Adapun contoh dalam akhlak tersebut sebagai berikut. Yang pertama, riya, melakukan sesuatu perbuatan baik dengan niat agar dilihat orang dan mendapatkan pujian. Yang kedua, sum'ah, melakukan perbuatan atau berkata suatu agar didengar orang lain dan namanya dikenal. Yang ketiga, sombong, merasa dirinya paling segalanya, paling baik dan merasa paling segalanya. Yang keempat, tamak, rakus atau serakah terhadap apa yang dimiliki. Dan yang terakhir masih banyak lagi. Manfaat mempelajari ilmu akhlak. Setelah kita mengetahui apa itu akhlak, bagaimana ruang lingkup akhlak, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih manfaat untuk mempelajari ilmu akhlak. Menurut Ahmad Amin, manfaat mempelajari ilmu akhlak dan permasalahannya adalah kita dapat menetapkan sebagian perbuatan lainnya sebagai yang baik dan sebagai perbuatan lainnya sebagai yang buruk. Bersikap adil termasuk baik, sedangkan berbuat zalim termasuk perbuatan buruk. Membayar hutang kepada pemiliknya termasuk perbuatan baik, sedangkan mengingkari hutang termasuk perbuatan yang buruk. Dari hal yang dikemukakan di atas, kita bisa melihat bahwa dengan kita melakukan perbuatan yang baik, maka kita akan merasakan manfaat dari apa yang kita perbuat. Begitu pula sebaliknya, sesuatu yang buruk akan memberikan manfaat yang kurang baik pula pada diri kita, sehingga akan terdorong atau tidak melakukan hal tersebut. Dengan demikian, tujuan dari ilmu akhlak adalah dapat memberikan pedoman dan petunjuk bagi manusia untuk mengetahui perbuatan yang baik ataupun yang buruk, sehingga melakukan perbuatan yang baik dan menghindari yang buruk. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.